Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jangan sampai ada yang sakit. Sudah makan? Belum. 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 Nanti habis ini kita makan. Assalamualaikum. Kan seperti itu ya. Oke. Oh ya, saya belum. Siapa aja di sini yang tidak hadir? Banyak. Banyak. Coba nih, Adil. Hadir. Ainun? Hadir. Wilbur dan Puisis. Solusi digital untuk evaluasi pembelajaran. Pertama ada Wilbur. Wilbur memudahkan pembuatan dan instruksi soal secara digital. Fitur-fitur meliputi berbagai jenis pertanyaan menjadikan jawaban secara otomatis, menghemat waktu dalam huruf dan koreksi manual. Jadi penggunaan Wilbur itu adalah untuk mengoreksi kata-kata atau membuat kata yang lebih praktis ataupun lebih baik. Itu adalah gunanya Wilbur. Nah, kemudian ada Puisis. Puisis adalah alat evaluasi untuk mengintegrasi AI untuk analisis hasil kuis secara real time. Ini membuat wawasan mendalam tentang pemahaman siswa, mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan serta memungkinkan personalisasi pembelajaran. Nah, jadi di kuis ini besok kalian jadi guru ataupun besok yang ingin mencoba kalian membuat satu pertanyaan. Habis itu teman kalian yang menjawab bisa saja. Ini mempermudah kalian pengambilan nilai. Kemudian ada yang ketiga adalah Julius AI, adalah revolusi pengolahan data nilai otomatis. Julius AI adalah terobosan dalam manajemen data. AI ini adalah yang tadi saya bilang, untuk yaitu pembuatan rata-rata nilai ataupun mencari nilai terbaik ataupun membuat rankingan bisa menggunakan Julius AI. Tidak menggunakan Julius AI juga bisa, kalian bisa menggunakan ChatGPT atau aplikasi-aplikasi lain atau software yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi manfaat penggunaan AI dan perangkat komputer dalam pengolahan nilai, yaitu adalah satu, efisien waktu dan tenaga. Gimana kalau misalnya kita membuat pengolahan nilai ataupun data administrasi seperti itu, ataupun membuat data laba ataupun pendapatan, kita tanpa harus menggunakan yaitu rumus ataupun di sebuah Excel, yaitu adalah mengurangi jam kerja administratif guru, memungkinkan mereka lebih fokus pada inti tugas, mendidik dan membimbing siswa. Kemudian ada yang kedua, akurasi data terjaga. Nah, meminimaliskan resiko kesalahan input manual yang sering terjadi, menjamin data nilai yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, data yang disajikan berdasarkan data kalian, habis itu dibuatkan tabel berdasarkan keinginan kalian. Misalnya ada kurva ataupun data analisisnya, kan bisa semuanya. Kemudian analisis mendalam, sistem AI menyediakan laporan dan visualisasi data komprehensif, mendukung keputusan pendidikan berbasis bukti dan data. Studi kasus. Nah, ini ada studi kasus, ada sekolah memahami dengan 1.000 siswa menghadapi tantangan besar dalam pengolahan data nilai yang masih dan beragam, proses manual makan waktu, rentan kesalahan. Nah, kemudian bisa diasumsikan seperti ini. Kecepatan pelaporan nilai meningkat hingga 85%, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat sesuai dengan orang tua. Kemudian pengurangan kesalahan input turun drastis hingga 90% berkat validasi otomatis Julius AI. Jadi segala kesalahan yang dilakukan, misalnya nih, ada absensi yang bermasalah, banyak alfa, si Adit. Nah, kan itu bisa diasumsikan jumlah alfa terbanyak itu adalah Adit Firmanda. Ya seperti itu, dan Gilang Ramadhani. Di situ nanti segala perspektif yang ditampilkan oleh AI bisa kalian nanti kirimkan langsung
langsung kepada orang tua dari pelaku ataupun muridnya. Tantangan dan solusi dalam mengadopsi AI di pendidikan. Sekarang kita akan memulai percobaan. Nah, ini adalah bentuk dari pengaplikasian, yaitu adalah aplikasi Quillbot atau software aplikasi Quillbot. Di sini ada banyak fitur-fitur, yaitu adalah Greenlight Checker, ada Energy Checker, ada Plagiarism Checker. Nah, yang pertama ada Preface. Preface ini adalah digunakan untuk memperbaiki kata ataupun data yang kalian kalian paskan atau kalian buat di dalam sini. Misalnya kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini kan saya sudah mengkopikan berdasarkan dari halaman Google ataupun dari blog di halaman Google. Yang berisi adalah seiring berkembangnya zaman dan teknologi praktis penyembelihan hewan pun mengalami perubahan signifikan. Di berbagai rumah potong modern penyembelihan seringkali kemudian kita bebas, itu adalah perbaikan data ataupun kata. Nah, coba ada yang mengalami perubahan tidak? Sini. Jadi perubahan menjadi lebih kata-katanya lebih baik lagi. Praktik penyembelihan hewan juga mengalami perubahan besar seiring kemajuan teknologi dan zaman di banyak rumah potong kontemporer. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian di situ di Google, kalian buka, yaitu adalah Quillbot. Habis itu kalian coba gunakan aplikasi ini. Nanti digunakan untuk besok kalian waktu perjalanan besok saya menulis karya ini ya. Ya.
Ada yang mengalami perubahan tidak di sini? Jadi perubahan menjadi lebih, kata-katanya lebih baik lagi. Praktik penyembelihan hewan juga mengalami perubahan besar seiring kemajuan teknologi dan zaman. Di banyak rumah potong kontemporer, nah seperti itu. Nah sekarang kalian di situ di Google, kalian kelompok kalian buka yaitu adalah billboard. Habis itu kalian coba gunakan aplikasi ini, nanti digunakan untuk besok kalian waktu perjalanan besok bisa menulis karya ilmiah. Apa? Nah itu bisa kebutuhan kalian besok waktu penulisan karya ilmiah ataupun misalnya candi atau kue waktu itu terserah kalian. Intinya arti basic. Langsung dimasukkan ke dalam ini, atau dimasukkan ke dalam sini. Kemudian menjadi prepare. Ya, salin copy. Apa? Apanya nggak bisa? Kemudian di imajinasi kita, misalnya saya ingin sih kamu ambilkan saya minum, itu adalah prompt. Aku ingin kamu buatkan saya kopi, itu adalah suatu prompt ataupun teks yang berisi kode perintah, itu adalah prompt, kan seperti itu. Tolong buatkan saya sebuah tabel dari data di atas tabel ranking
bisa download dan langsung terbentuk. Ini adalah rata-rata ranking dari nilai total. Pendapatannya adalah F1413, rankingnya adalah ranking 1. Kemudian ada Damar Aditya ranking 2. Sudah kan? Nah, habis itu kita bisa langsung peroleh ataupun langsung download. Nah, kita bisa langsung download dari data tersebut. Nah, di sini kan ada nah, paham sampai sini ya? Paham sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Paham ya? Paham belum? Ada yang mau tanyakan sampai sini tentang yang kita lakukan dari 3 aplikasi tadi? Cukup? Paham? Paham ya? Seru? Seru. Mana yang menurut kalian seru? Gamenya apa? Soalnya, gamenya. Oke.
Gamesnya apa?